Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roni Saputra, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci. Video ini merupakan salah satu proker yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas laporan Kukerta DR IAIN Kerinci. Selamat menyaksikan. Jadi sebenarnya seberapa bahayakah virus ini? Singkatnya, virus ini bahaya banget. Karena bayangin, saat ini belum ada antivirus buat nyembuhin penyakitnya. Artinya, mereka bisa leluasa nyerang tubuh kita tanpa perlawanan. Wabah virus yang masuk ke tubuh kita nipu sistem imun kita biar nggak nyerang diri mereka. Mereka masuk ke sistem pernapasan kita dan dalam kasus yang parah nyebabin radang di kedua paru-paru kita. Dan orang-orang yang dari awal emang kondisinya agak sehat bakalan ada potensi meninggal. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu menjadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi jutaan orang di seluruh dunia sampai saat ini. Semuanya dimulai dari virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau di waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk melalui saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu adalah ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini tubuh virus akan terbuka dan dia mulai nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap menginfeksi sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit. Tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru. Bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta, termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan mana lawan, dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah. Dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru. Akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana. Tapi mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas aja bakalan susah banget. Dan hidup kita akan ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat,
kita punya harapan untuk bertahan. Oke, sambil nungguin vaksin antivirusnya ditemuin, kita sendiri bisa ikut ngelawan virus corona dengan seenggaknya ngejaga diri kita biar gak tertular COVID-19. Caranya gimana? Sering mencuci tangan, tutup area mulut dengan masker, dan jaga jarak dari orang lain ketika berada di luar. Itu saja dari saya dan semoga bermanfaat.